So Fox, Chit Chat with Suara Usu. Hai, kembali lagi dengan aku Feby di podcast by Suara Usu. Nah, mungkin kali ini kita temanya agak sensitif bagi teman-teman, tapi disclaimer ini tuh hanya untuk mengedukasi. Karena memang lagi marak-maraknya tentang pelecehan seksual teman-teman. Jadi hari ini kita mau edukasi tentang mungkin efek sampingnya ya bagi korban-korban, dan dengan narasumber yang kece dari mahasiswa psikologi ini. Boleh deh Kak, perkenalan diri? Halo, oke. Kenalin, nama aku Kristala Ghazali. Aku tuh biasa disering disapa Stella nih, jadi boleh Feby panggil aku Stella aja ya. Dari Fakultas Psikologi USU, dan aku merupakan anak mahasiswa Stambuk 2023. Oh, 23 juga? Iya, 23 juga. Oke, itu nggak usah pakai. Iya, kita sama-sama 23 soalnya. Oke. Tapi Feby penasaran. Mas Stella ini kenapa kayak penasaran atau ingin menekuni ini masalah pelecehan seksual ini? Sebenarnya dari semua bentuk-bentuk kekerasan yang menurut aku pribadi yang nggak ada justifikasinya itu kekerasan seksual. Misalnya kayak kamu membunuh itu bisa kamu bilang ya karena dia lagi susah jadi dia harus mencuri harta dan segala macam. Jadi ada justifikasi di mana mungkin dia harus kalau misalnya dia mencuri, dia perlu makan. Jadi kayak masih ada basic needs yang perlu dipenuhi ya. Namun kalau kekerasan seksual itu benar-benar cuma suatu kekerasan yang gunanya itu untuk kepuasan pribadi, dan juga intinya itu adalah memberikan rasa takut kepada victimnya gitu atau korbannya ya begitu. Nah dari situ mungkin Kak, apa sih sebenarnya dirasain korban gitu, mungkin dari jangka pendek gitu atau jangka panjangnya dari pelecehan itu? Kalau misalnya dari jangka pendek dan panjang ya, sepemahaman aku dan dari jurnal-jurnal yang aku baca, banyak banget kalau misalnya dari teman-teman yang mungkin mengalami pelecehan seksual itu, dia akan berujung untuk mengalami, untuk jangka pendeknya akan sering mengalami self esteem yang rendah. Self esteem itu kayak kepercayaan diri. Jadi dia itu merasa bahwa dia merasa putus asa, mereka merasa nggak mampu, mereka merasa bahwa siapa lagi nih yang bisa aku percaya. Jadi bahkan secara sosial pun mereka juga merasa kayak aku nggak bisa nih ngomong ini sama orang-orang. Mereka jadinya menarik diri sama orang lain. Dalam jangka panjangnya, apabila ini terus tidak teresolusi lah kita bilangnya ya. Apabila sampai tidak teresolusi, maka lama-lama dia itu bakal membesar dan bisa jadi maka menjadi gangguan-gangguan mental. Nah ini juga aku mau nanya, kayak bener nggak sih sebenarnya orang yang kena pelecehan ini Kak, sering kayak di luar itu tanpa senang, padahal kayak di rumah dia tuh hancur, kayak tiap malam masih nangis kayak gitu? Sebenarnya itu berlaku ke nggak cuma pelecehan sih, tapi banyak banget orang-orang yang mungkin mengalami trauma itu banyak seperti itu, yang mungkin di luarnya itu baik-baik aja gitu, tapi pada waktu di rumah atau sendiri itu malah mungkin arak-arakan atau mungkin ngerokok atau mungkin alkohol berlebihan atau overdosis dan sebagainya. Itu tuh sesuatu yang bukan terjadi cuma untuk orang-orang yang mengalami pelecehan sih. Jadi banyak banget teman-teman yang mungkin mengalami trauma itu tuh banyak banget patternnya seperti itu juga. Jadi itu nggak terlepas dari pelecehan doang. Karena kayak Feby tuh sering banget kan, atau di lingkungan Kakak juga sering nggak kayak ngalamin pelecehan gitu di lingkungan Kakak? Kebetulan karena aku anak psikologi ya, jadi di psikologi itu kan sangat woman dominated field banget ya. Jadi cowoknya nggak banyak gitu, dan memang pun ceweknya nggak gampang catcalling gitu. Catcalling sih ya. Nyebelin kan sih? Biasanya di jalan. Iya, biasanya di jalan kan. Karena aku juga paham sih kenapa mereka bisa gampang banget catcalling, karena kayak bilang kiu terus akhirnya mereka bisa langsung pergi kan tanpa kena konsekuensi. Jadi kayak ya sih. Tapi itu yang serem lagi, apalagi kalau kita bisa jalan sendiri kan. Berarti tiba-tiba ada yang catcalling kayak gimana nih? Iya. Lari gitu. Itu pasti nggak nyaman banget. Betul. Nah, mungkin selanjutnya bagaimana pelecehan memengaruhi cara korban memandang diri sendiri atau kayak menjalin hubungan sama mungkin dia mau relationship dengan selanjutnya gitu. Nah, itu tadi kan sempat kita bahas tuh, bahwa dia tuh akan merasa lebih nggak pede sama diri sendiri, dan dia merasa self-worth-nya itu nggak ada. Jadi, teman-teman yang mungkin mengalami pelecehan, itu tuh akan merasa diri mereka tuh rendah.
most likely ya gitu. Dan biasanya itu gara-gara merasa dirinya rendah, mereka tuh jadinya kalau misalnya berinteraksi dengan orang lain nih, atau lagi berada di mungkin kayak pacaran atau gimana, akan lebih cenderung untuk mempunyai, di psikologi itu namanya attachment style. Attachment style itu kayak bagaimana kamu punya bagaimana gaya kamu berhubungan dengan aku. Di psikologi itu ada 3, jadi ada yang namanya secure, anxious, sama avoidant. Kalau secure itu yang healthy relationship, yang gak toxic banget gitu, yang happy family cemara lah gitu kita bilangnya. Kalau misalnya anxious tuh biasanya yang kayak kamu tuh di mana, kamu tuh itu, dan sering nelpon yang posesif, yang posesif gitu, yang kayak kamu kok tadi nggak ngasih tahu sih aku, yang hilang 3 jam. Iya, langsung itu biasa anxious gitu. Yang avoidant itu apabila nanti misalnya kita berantem nih gitu kan, contohnya aku sama pacar aku berantem, nanti yang avoidant attachment style tuh biasanya yang kayak aku akan, jadi dia itu akan tiba yang kayak kita lagi marah-marah, dia bakal langsung ghosting kita, langsung narik diri. Itu tuh serem juga. Itu yang paling serem. Iya, itu tuh yang kayak di kemana ya gitu. Aku baru ada di ghosting. Menunjukkannya ya, jadi teman-teman yang mungkin mengalami pelecehan seksual atau punya history dengan pelecehan seperti itu tuh akan lebih cenderung untuk mengalami antara anxious atau avoidant gitu. Karena mereka jadinya udah takut nih untuk percaya sama orang lain. Trust gitu. Trust issue ya, gitu kata omnya, benar. Apalagi yang di ghosting itu. Di ghosting banget, kayak kayaknya setelah itu aku gak bakal ada langsung. Tinggi banget. Oke, mungkin selanjutnya kayak sejauh mana support system itu bisa bantu mereka untuk kayak nggak terlalu kepikiran lah sama apa yang terjadi sama mereka. Nah, support system itu kalau apalagi teman-teman yang pernah ngalamin pelecehan seksual ya, itu tuh kalau kita bilang itu kayak belah bermata dua. Jadi maksud dari belah bermata dua ini adalah ini tuh misalnya aku tuh pernah dilecehin. Saya aku cerita sama Feby nih, aku pernah nih. Ini tergantung responnya. Apabila responnya baik, apabila yang dengerin responnya baik nih ke aku, maka ada kemungkinan besar dia itu akan merasa terbantu dan merasa kayak di-empower untuk mencari mungkin teman-teman profesional seperti lembaga hukum ataupun psikolog gitu kan, jadi lebih baik. Tapi kalau misalnya aku cerita sama kamu, terus akhirnya itu kamu yang kayak, oh ya udah, jadi yang kayak nggak lagi judge kan? Iya, kayak judging, itu tuh akan masuk ke ranah dimana self-worth-nya tuh makin rendah tuh. Dia bakal lebih ngerasa kayak kayaknya itu nggak pelecehan. Dia jadinya mempertanyakan diri dia sendiri. Apa aku yang salah ya? Apa aku yang salah bajuku terlalu terbuka ya? Iya, nah begitu. Jadi social support ini sangat-sangat peran yang penting, tapi berpengaruh banget, dan itu tuh bisa jadi yang seperti aku bilang tadi, belah mata dua. Jadi harus tergantung dari responnya. Kalau misalnya responnya baik, pastinya dia akan memberikan memberikan feedback yang baik juga gitu. Tapi apabila responnya buruk, nah itu tuh akan memperparah kecemasan dia, self-worth dia, dan sebagainya gitu. Mungkin kalau misalkan di lingkungan kita adalah yang kena pelecehan, tapi amit-amit ya, amit-amit. Itu apa sih yang harus kita lakukan, Kak, yang terutama? Jadi dalam prosesi penanganan pelecehan yang aku tahu, biasanya itu ada 2 tipe support. Ada yang namanya informal support, yaitu kita teman-teman yang ngobrol biasa, yang keluarga gitu kan. Ada yang namanya formal support, kayak lembaga hukum, kayak psikolog atau tenaga medis, itu namanya formal support. Nah, kita itu kan hitungnya informal support ya. Yang bisa kita lakukan adalah pada saat dia memang mau membuka diri, itu adalah kita itu harus kita tuh nggak boleh, kita harus buang semua judging kita. Kita harus kayak stop gitu ya, terserah gitu kan, kita harus stop gitu. Dan kita tuh harus benar-benar kayak listen to her. Iya, nampung dia sebagai sesuatu yang tabula rasa. Jadi kita harus jadi kanvas putih yang kayak asik banget ya. Kanvas putih kayak kanvas kosong gitu, untuk bisa nampung semua cerita dia dan pahami perspektif dia gitu. Atau enggak, bisa juga reach out ke teman-teman yang dipercaya. Misalnya dia cerita sama kita nih, coba tanya sama dia, kamu udah coba ngomong nggak sama si A gitu, bukan sama ininya ya, tapi sama teman-teman yang mungkin lebih dekat sama dia gitu. Tapi mungkin apabila kamu itu menjadi teman yang jadi support system dia, maka stay with her aja sampai dia itu merasa
oke, aku merasa kayaknya lebih empowered nih, lebih merasa terdukung nih untuk nyari mungkin kayak merasa tervalidasi kayak oh ya ini memang pelecehan nih gitu. Karena apabila dia udah mulai memvalidasi experience dia atau pengalaman dia Iya, sebagai betul. pelecehan, maka lama-lama itu dia bakal ngerasa kayak aku nih bisa ngelaporin, aku nih bisa aku tuh bisa ini tuh bener-bener pelecehan, aku bakal ngelaporin gitu, aku bakal ngasih tahu. Dan kita kan juga kebetulan di USU, seingat aku ada unit kekerasan ada seksual unit, gitu. iya. Itu kita bisa bantu dia, temenin dia gitu kan. Untuk ngelaporin. Untuk ngelaporin. Bener Ada banget. juga dari Komnas Perempuan, aku ingat juga ada Sapa. Iya, ada Sapa. Kita juga bisa temenin kayak, kamu mau telepon dia, kita temenin, aku Iya, temenin bener. gitu teleponnya gitu. Jadi just be there for them aja sih gitu. Bener banget. Berarti memang kita harus jadi support system lah nomor satu bagi mereka kan. Benar, harus pahamin, harus dengerin, harus temenin gitu. Ya, karena sebenarnya seseram itu sih sebenarnya pelecehan itu. Benar. Karena itu kan betulan untuk ke masa depan gitu kan, Kak. Terus yang menjadi masalah juga banyak dari pelecehan itu, banyak kasusnya itu adalah teman-teman terdekat kita, itu yang jadi masalah. Iya. Misalnya kayak kamu temenan sama teman cowok, bestie gitu. Terus udah bestie banget, terus dia buat pelecehan sama kamu, nggak trust issue. Iya, takut banget kan takut gitu. Apa bisa tiba-tiba paman kamu atau abang-abang yang baik kali lah di seberang rumahmu gitu. Rupanya dia yang buat jadi itu kan, jadinya kita deg-degan juga kayak siapa nih yang bisa aku percaya kalau kayak gini gitu. Udah gitu ya, rupanya serem banget ya teman-teman. Benar. Nah, tapi kamu mau minta maaf dulu kalau misalnya kita ada salah kata ya, ataupun menyakiti hati teman-teman gitu yang kurang pantas lah. Apabila teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut terkait pelecehan seksual, bakal ada referensinya yang bakal dicantumin. Jadi teman-teman bisa baca sendiri juga terkait pelecehan itu apa aja dampak psikologisnya. Ya, benar banget. Terima kasih banyak kayak Kak Stella udah kasih yang kayak sangat informatif dan keren banget. Sangat-sangat diapresiasi. Mungkin ada satu kata untuk teman-teman atau para korban itu. Jangan lupa teman-teman itu experience yang apapun teman-teman rasain itu tuh valid. Ya, oke. Terima kasih banyak teman-teman udah nonton episode podcast kita kali ini, dan jangan lupa untuk tungguin episode selanjutnya. Dadah. Dadah.